Berhenti mengirim pesan teks yang menjelaskan segalanya. Mulailah mengirim kalimat yang lebih sedikit bicara, tetapi lebih bermakna. Beri dia pertanyaan untuk dipegang. Beri dia pemikiran yang tak bisa dia lupakan. Karena ketika pikirannya terus berputar kembali kepada Anda, bahkan di luar kehendaknya, saat itulah Anda tahu, Anda telah menguasai seni kehadiran. Keempat, gambar tanpa kata. Kebanyakan pria berpikir semakin banyak mereka mengetik, semakin mereka akan diingat. Tetapi kenyataannya, setiap kata tambahan adalah kesempatan untuk mengungkapkan kelemahan. Dan kehadiran yang paling kuat seringkali tidak membutuhkan kata-kata sama sekali. Itulah mengapa gambar tanpa kata begitu ampuh. Karena terkadang sebuah gambar menanamkan Anda dalam pikirannya lebih dalam daripada sebuah novel. Inilah psikologinya. Manusia adalah makhluk visual. Otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Sebuah gambar tunggal memiliki kekuatan untuk membakar dirinya sendiri ke dalam ingatan, untuk membangkitkan emosi lama setelah kata-kata memudar. Ketika Anda mengiriminya gambar pagi, bukan gambar Anda yang memohon perhatian, bukan gambar wajah Anda yang dipenuhi kebutuhan, tetapi gambar sesuatu yang membumi, mentah, dan abadi. Anda menampilkan diri sebagai pria yang melihat dunia secara berbeda. Sesuatu sesederhana matahari terbit, kopi hitam, atau keringat di perlengkapan olahraga Anda setelah berolahraga di pagi buta. Tidak perlu keterangan. Dia sendiri yang mengisi maknanya. Bayangkan ini. Daniel, 47, tidak mengirim pesan "Selamat pagi sayang". Dia mengirim foto lari paginya. Jalanan kosong, cakrawala diterangi cahaya. Tanpa kata-kata, hanya kehadiran. Wanita yang menerimanya menatapnya lebih lama dari yang dia akui. Dia merasakan kedisiplinannya tanpa dia membual. Dia membayangkan langkahnya, nafasnya, fokusnya, dan yang terpenting, dia membayangkannya. Begitulah cara Anda menanamkan diri dalam pikirannya tanpa mengatakan apapun. Sekarang bayangkan pria yang tidak percaya diri. Dia mengirim selfie dari tempat tidur, rambut acak-acakan, senyum yang dipaksakan, dengan keterangan, "Selamat pagi sayang, aku memikirkanmu." Tahukah Anda apa yang dikomunikasikan itu? Bahwa dunianya kecil, berpusat di sekelilingnya, dan bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk ditawarkan selain kebutuhannya. Dia akan menggulir layar, tersenyum sopan, dan melupakannya sebelum kopinya dingin. Marcus Aurelius berkata, "Jiwa diwarnai dengan warna pikirannya." Gambar diam adalah kesempatanmu untuk menunjukkan padanya warna pikiranmu. Disiplin, kekuatan, kehadiran. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Kamu tidak perlu. Biarkan gambar melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Inilah perubahannya. Berhentilah memenuhi ponselnya dengan kebisingan. Mulailah memberinya gambar yang membekas di benaknya. Karena ketika dia melihat pesan "Selamat pagimu" bukan sebagai permohonan perhatian, tetapi sebagai sekilas kekuatan, dia tidak hanya akan memikirkanmu saat itu. Dia akan memikirkanmu lagi dan lagi, setiap harinya melambat. Kelima, penentu kerangka. Disinilah kebanyakan pria kalah dalam permainan. Mereka berpikir tujuan pesan "Selamat pagi" adalah untuk memusatkan perhatian padanya. Mereka berputar di sekelilingnya seperti planet mengelilingi matahari, mencurahkan energi ke harinya, sementara mereka sendiri tidak memiliki energi. Itu kelemahan. Pria sejati tidak mengorbit. Dia menentukan orbit. Dia tidak kehilangan dirinya dalam kerangka wanita itu. Dia membangun rencananya sendiri dan mengundangnya untuk menjadi bagian darinya. Itulah yang dilakukan oleh seorang penentu kerangka. Alih-alih menanyakan rencananya, Anda menyatakan rencana Anda sendiri. Alih-alih memohon perhatiannya, Anda mengungkapkan misi Anda. Sesuatu seperti pelatihan berkabung pukul 7, pertemuan yang padat setelahnya untuk meraih kemenangan hari itu. Singkat, langsung, lengkap, tanpa permintaan maaf, tanpa basa-basi. Itu mengkomunikasikan, saya seorang pria yang memiliki misi, dan hidup saya akan terus berjalan dengan atau tanpa Anda. Inilah psikologinya. Wanita tertarik pada momentum, pada arah, pada pria yang hidupnya sudah bergerak. Ketika Anda membingkai hari Anda dengan tujuan, Anda langsung membedakan diri Anda dari banyak pria yang hidupnya berputar di sekeliling validasi. Dia tidak hanya membaca kata-kata Anda, dia merasakan energi Anda. Dia membayangkan Anda bergerak, sudah membangun, sudah menaklukkan, sudah membentuk dunia Anda bahkan sebelum dia menyesap kopi pertamanya. Gambaran itu melekat di benaknya. Bayangkan ini, Anthony, 50, dulu mengirimkan pesan pagi yang panjang, seperti, "Hai, bagaimana harimu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia pikir dia sedang menunjukkan perhatian, tetapi yang sebenarnya dia tunjukkan adalah kepasifan.
Suatu hari dia berubah. Dia mulai mengirim pesan pagi. Selesai olahraga, berangkat kerja, fokus ke depan. Tiba-tiba balasannya berubah. Dia tidak lagi melaporkan jadwalnya. Dia mengejar energinya, ingin menjadi bagian dari momentumnya. Perbedaannya bukan dalam teksnya, itu adalah kerangkanya. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap fajar saat cahaya pertama hari itu. Pikirkan apa artinya hidup sebagai seorang pria. Inilah yang dilakukan oleh seorang penentu kerangka. Alih-alih menyatakan bahwa Anda hidup dari disiplin, bukan dari hanyut, bahwa hari Anda sudah dalam genggaman Anda, dan Anda tidak menunggu izin untuk menjalaninya. Inilah pergeserannya. Berhenti memusatkan perhatian padanya dalam pesan pagi Anda. Mulailah memusatkan perhatian pada diri Anda sendiri. Biarkan dia melihat misi Anda, gerakan Anda, disiplin Anda. Karena ketika dia bangun dan melihat Anda sudah bergerak maju, dia tidak hanya akan memikirkan Anda, dia akan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengimbangi. Ketujuh, godaan yang menyenangkan. Inilah kebenaran yang dilupakan pria. Daya tarik tidak hanya dibangun di atas kekuatan, semuanya dibangun di atas kontras. Anda bisa bersikap tenang, serius, disiplin, tetapi jika Anda tidak memiliki sifat ceria, tidak ada percikan, Anda akan terlihat berat, dan keseriusan saja tidak akan menarik. Wanita mendambakan pria yang bisa menunjukkan otoritas dalam satu tarikan dan melontarkan kalimat jenaka di saat berikutnya. Keseimbangan antara kendali dan humor itulah yang membuatnya tak terlupakan. Godaan jenaka persis seperti itu. Alih-alih menghujaninya pujian yang dipaksakan, Anda memberikan tantangan ringan yang dibalut dengan humor. Kurang lebih seperti, coba tidak membuat kecacauan sebelum tengah hari. Aku mengandalkanmu. Ini bukan sikap manja. Ini bukan rayuan romantis yang berlebihan. Ini adalah otoritas yang menyenangkan. Kamu menggodanya, tetapi dari posisi yang terkontrol, dan itu memicu sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar senyuman. Inilah psikologinya. Menggoda menciptakan sedikit ketegangan dan pelepasan. Itu menggoda tanpa memohon. Itu menariknya ke dalam kerangkamu sambil membuatnya merasa diperhatikan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh ucapan selamat pagi yang biasa. Wanita mengaitkan energi ini dengan kepercayaan diri, karena hanya pria yang percaya diri pada mereka yang berani menggoda alih-alih memuja. Bayangkan ini, Robert, 49, mengirimkan pesan selamat paginya secara reguler. Pesan-pesannya selalu sopan, selalu menyanjung, selalu aman. Dan keamanan itulah mengapa dia tidak pernah memikirkannya setelah sarapan. Kemudian dia merubahnya. Suatu pagi, alih-alih pujian, dia mengirim pesan. Jangan membuat masalah sebelum kopi keduamu. Kau tahu kau tak sanggup menghadapinya. Tanggapannya, tawa. Rasa ingin tahu, dan yang terpenting dia membalas pesannya beberapa jam kemudian, merujuk pada leluconnya. Mengapa? Karena humor itu melekat, humor itu bergema, humor itu berputar di benaknya seperti sebuah lagu. Seneca berkata, kekuatan pikiran adalah untuk tak terkalahkan. Menggoda adalah bukti kekuatan itu. Kau menunjukkan bahwa kau tidak terkalahkan oleh kecantikannya, kehadirannya, persetujuannya. Kau rileks, kau bisa bermain. Dan sifat permainan yang berakar dalam pengendalian diri itulah yang membuatmu magnetis. Inilah perubahannya. Berhenti mengirim pesan yang berat dan mudah ditebak. Campurkan dengan permainan. Gunakan humor bukan sebagai badut, tetapi sebagai raja yang tahu bahwa dia mampu tertawa. Karena pria yang bisa menggoda dengan kekuatan akan hidup di benaknya sepanjang hari. Bukan sebagai pria yang aman, bukan sebagai pria yang putus asa, tetapi sebagai pria yang membuatnya merasa hidup bahkan sebelum harinya dimulai. Ketujuh. Catatan stoik yang abadi. Setiap pria mengirim pesan selamat pagi, tetapi hanya pria langka yang mengirim kata-kata yang bertahan lebih lama daripada pagi itu. Disinilah Anda membedakan diri Anda, bukan dengan emoji, bukan dengan sanjungan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ketika Anda mengirim pesan yang menancapkan pikirannya pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang abadi, Anda berhenti menjadi sekedar pria lain di kotak inboxnya. Anda menjadi pria yang memperluas dunianya. Catatan stoik yang abadi adalah tentang berbagi sepotong kebijaksanaan, bukan sebagai ceramah, bukan sebagai khotbah, tetapi sebagai percikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Warna apa yang Anda lukis hari ini? Perhatikan apa yang dilakukannya. Itu tidak menyanjungi, itu tidak memohon, itu menantangnya untuk berpikir. Itu membingkai Anda sebagai pria yang menghargai disiplin, filosofi, dan kedalaman. Dan yang terpenting, dia meninggalkannya dengan pertanyaan yang tidak bisa dia lupakan. Inilah psikologinya. Wanita menjalin ikatan terdalam dengan pria yang membuat mereka merasakan sesuatu yang melampaui kegembiraan permukaan. Ketika Anda membuatnya berpikir, ketika Anda memperkenalkannya pada kebijaksanaan yang mengubah sudut pandang harinya, Anda menciptakan angkor emosional dan intelektual.
Dia tidak hanya melihat Anda sebagai sosok yang menarik, dia melihat Anda sebagai sosok yang langka, tipe pria yang menajamkan pikirannya daripada mengalihkannya. Bayangkan ini, Michael, 53 tahun, mengirimkan pesan pagi kepada seorang wanita muda. Seneca berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ingatlah itu hari ini. Wanita itu membacanya 2 kali, kemudian nanti lagi, dan menjelang akhir hari, ketika dia merasa dirinya terjerumus ke dalam stres, kata-katanya kembali terngiang di benaknya. Tetapi dalam pikirannya, itu bukan lagi kata-kata Seneca. Itu adalah kata-katanya sendiri. Dia menjadi suara yang dia dengar di saat-saat lemahnya. Itu bukan hanya daya tarik, itu adalah pengaruh. Epictetus menulis, jangan jelaskan filosofimu, wujudkanlah. Catakan stoik yang abadi melakukan itu. Anda tidak membanggakan betapa dalam pikiran Anda. Anda tidak memberi ceramah. Anda mewujudkan kebijaksanaan dengan menenunnya secara alami ke Berhenti mengirim pesan teks yang menjelaskan segalanya. Mulailah mengirim kalimat yang lebih sedikit bicara, tetapi lebih bermakna. Beri dia pertanyaan untuk dipegang. Beri dia pemikiran yang tak bisa dia lupakan. Karena ketika pikirannya terus berputar kembali kepada Anda, bahkan di luar kehendaknya, saat itulah Anda tahu Anda telah menguasai seni kehadiran. Keempat, gambar tanpa kata. Kebanyakan pria berpikir semakin banyak mereka mengetik, semakin mereka akan diingat. Tetapi kenyataannya, setiap kata tambahan adalah kesempatan untuk mengungkapkan kelemahan. Dan kehadiran yang paling kuat seringkali tidak membutuhkan kata-kata sama sekali. Itulah mengapa gambar tanpa kata begitu ampuh. Karena terkadang, sebuah gambar menanamkan Anda dalam pikirannya lebih dalam daripada sebuah novel. Inilah psikologinya. Manusia adalah makhluk visual. Otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Sebuah gambar tunggal memiliki kekuatan untuk membakar dirinya sendiri ke dalam ingatan, untuk membangkitkan emosi lama setelah kata-kata memudar. Ketika Anda mengiriminya gambar pagi, bukan gambar Anda yang memohon perhatian, bukan gambar wajah Anda yang dipenuhi kebutuhan, tetapi gambar sesuatu yang membumi, mentah, dan abadi. Anda menampilkan diri sebagai pria yang melihat dunia secara berbeda. Sesuatu sesederhana matahari terbit, kopi hitam, atau keringat di perlengkapan olahraga Anda setelah berolahraga di pagi buta. Tidak perlu keterangan, dia sendiri yang mengisi maknanya. Bayangkan ini, Daniel 47 tidak mengirim pesan selamat pagi sayang. Dia mengirim foto lari paginya. Jalanan kosong, cakrawala diterangi cahaya. Tanpa kata-kata, hanya kehadiran. Wanita yang menerimanya menatapnya lebih lama dari yang dia akui. Dia merasakan kedisiplinannya tanpa dia membual. Dia membayangkan langkahnya, nafasnya, fokusnya, dan yang terpenting, dia membayangkannya. Begitulah cara Anda menanamkan diri dalam pikirannya tanpa mengatakan apapun. Sekarang bayangkan pria yang tidak percaya diri. Dia mengirim selfie dari tempat tidur, rambut acak-acakan, senyum yang dipaksakan, dengan keterangan, "Selamat pagi sayang, aku memikirkanmu." Tahukah Anda apa yang dikomunikasikan itu? Bahwa dunianya kecil, berpusat di sekelilingnya, dan bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk ditawarkan selain kebutuhannya. Dia akan menggulir layar, tersenyum sopan, dan melupakannya sebelum kopinya dingin. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Gambar diam adalah kesempatanmu untuk menunjukkan padanya warna pikiranmu. Disiplin, kekuatan, kehadiran. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Kamu tidak perlu. Biarkan gambar melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Inilah perubahannya. Berhenti memenuhi ponselnya dengan kebisingan, mulailah memberinya gambar yang membekas di benaknya. Karena ketika dia melihat pesan selamat pagimu, bukan sebagai permohonan perhatian, tetapi sebagai sekilas kekuatan, dia tidak hanya akan memikirkanmu saat itu, dia akan memikirkanmu lagi dan lagi, setiap kali harinya melambat. Kelima, penentu kerangka. Disinilah kebanyakan pria kalah dalam permainan. Mereka berpikir tujuan pesan selamat pagi adalah untuk memusatkan perhatian padanya. Mereka berputar di sekelilingnya seperti planet mengelilingi matahari, mencurahkan energi ke harinya, sementara mereka sendiri tidak memiliki energi. Itu kelemahan. Pria sejati tidak mengorbit, dia menentukan orbit. Dia tidak kehilangan dirinya dalam kerangka wanita itu. Dia membangun rencananya sendiri dan mengundangnya untuk menjadi bagian darinya. Itulah yang dilakukan oleh seorang penentu kerangka. Alih-alih menanyakan rencananya, Anda menyatakan rencana Anda sendiri. Alih-alih memohon perhatiannya,
Anda ungkapkan misi Anda. Sesuatu seperti pelatihan berkabung pukul 7, pertemuan yang padat setelahnya untuk meraih kemenangan hari itu. Singkat, langsung, lengkap, tanpa permintaan maaf, tanpa basa-basi. Itu mengkomunikasikan, saya seorang pria yang memiliki misi, dan hidup saya akan terus berjalan dengan atau tanpa Anda. Inilah psikologinya. Wanita tertarik pada momentum, pada arah, pada pria yang hidupnya sudah bergerak. Ketika Anda membingkai hari Anda dengan tujuan, Anda langsung membedakan diri Anda dari banyak pria yang hidupnya berputar di sekeliling validasi. Dia tidak hanya membaca kata-kata Anda, dia merasakan energi Anda. Dia membayangkan Anda bergerak, sudah membangun, sudah menaklukkan, sudah membentuk dunia Anda bahkan sebelum dia menyisap kopi pertamanya. Gambaran itu melekat di benaknya. Bayangkan ini, Anthony 50 tahun dulu mengirimkan pesan panjang di pagi hari, seperti, "Hai, bagaimana harimu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia pikir dia sedang menunjukkan perhatian, tapi yang sebenarnya dia tunjukkan adalah kepasifan. Suatu hari, dia berubah. Dia mulai mengirim pesan pagi, selesai olahraga, berangkat kerja, fokus ke depan. Tiba-tiba, balasannya berubah. Dia tidak lagi melaporkan jadwalnya. Dia mengejar energinya, ingin menjadi bagian dari momentumnya. Perbedaannya bukan dalam teksnya, itu adalah kerangkanya. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri setiap fajar saat cahaya pertama hari itu muncul. Pikirkan apa artinya hidup sebagai seorang pria. Inilah yang dilakukan oleh penentu kerangka. Itu menyatakan bahwa Anda hidup dari disiplin, bukan dari hanyutan, bahwa hari Anda sudah dalam genggaman Anda, dan Anda tidak menunggu izin untuk menjalaninya. Inilah pergeserannya. Berhenti memusatkan perhatian padanya dalam pesan pagi Anda. Mulailah memusatkan perhatian pada diri sendiri. Biarkan dia melihat misi Anda, momentum Anda, disiplin Anda. Karena ketika dia bangun dan melihat Anda sudah bergerak maju, dia tidak hanya akan memikirkanmu, dia akan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengimbangi. Ketujuh, godaan yang menyenangkan. Inilah kebenaran yang dilupakan pria. Daya tarik tidak hanya dibangun di atas kekuatan, semuanya dibangun di atas kontras. Anda bisa bersikap tenang, serius, disiplin, tetapi jika Anda tidak memiliki sifat ceria, tidak ada percikan, Anda akan terlihat berat, dan keseriusan saja tidak akan menarik. Wanita mendambakan pria yang bisa menunjukkan otoritas dalam satu tarikan nafas dan melontarkan kalimat jenawik di saat yang berikutnya. Keseimbangan antara kendali dan humor itulah yang membuatnya tak terlupakan. Godaan yang jenawik persis seperti itu. Alih-alih menghujaninya dengan pujian yang dipaksakan, Anda memberikan tantangan ringan yang dibungkus dengan humor. Kurang lebih seperti, cobalah untuk tidak membuat kekacauan sebelum tengah hari. Aku mengandalkanmu. Ini bukan sikap manja, ini bukan rayuan romantis yang berlebihan. Ini adalah otoritas yang menyenangkan. Anda menggodanya, tetapi dari posisi yang terkontrol, dan itu memicu sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar senyuman. Inilah psikologinya. Menggoda menciptakan sedikit ketegangan dan pelepasan. Itu menggoda tanpa memohon. Itu menariknya ke dalam bingkai Anda sambil membuatnya merasa diperhatikan dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh ucapan selamat pagi yang biasa. Wanita mengaitkan energi ini dengan percaya diri, karena hanya pria yang percaya diri pada mereka yang berani menggoda alih-alih memuja. Bayangkan ini, Robert 49 mengirimkan pesan selamat paginya secara reguler. Pesan-pesannya selalu sopan, selalu menyanjung, selalu aman. Dan keamanan itulah mengapa dia tidak pernah memikirkannya setelah sarapan. Kemudian, dia merubahnya. Suatu pagi, alih-alih pujian, dia mengirim pesan, "Jangan membuat masalah sebelum kopi keduamu. Kau tahu kau tak sanggup menghadapinya." Tanggapannya, tawa, rasa ingin tahu, dan yang terpenting, dia membalas pesannya beberapa jam kemudian merujuk pada leluconnya. Mengapa? Karena humor itu melekat, humor itu bergema, humor itu berputar di benaknya seperti sebuah lagu. Seneca berkata, kekuatan pikiran adalah untuk tak terkalahkan. Menggoda adalah bukti kekuatan itu. Kau menunjukkan bahwa kau tidak terkalahkan oleh kecantikannya, kehadirannya, persetujuannya. Kau rileks, kau bisa bermain, dan sifat bermain-main yang berakar dalam pengendalian diri itulah yang membuatmu magnetis. Inilah pergeserannya. Berhenti mengirim pesan yang berat dan mudah ditebak. Campurkan dengan permainan. Gunakan humor bukan sebagai badut, tetapi sebagai raja yang tahu bahwa dia mampu tertawa. Karena pria yang bisa menggoda dengan kekuatan akan hidup di benaknya sepanjang hari.
bukan sebagai pria yang aman, bukan sebagai pria yang putus asa, tetapi sebagai pria yang membuatnya merasa hidup bahkan sebelum hari dimulai. Ketujuh, catatan stoik yang abadi. Setiap pria mengirim pesan selamat pagi, tetapi hanya pria langka yang mengirim kata-kata yang bertahan lebih lama dari pagi itu. Disinilah Anda membedakan diri, bukan dengan emoji, bukan dengan sanjungan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ketika Anda mengirim pesan yang menancapkan pikirannya pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang abadi, Anda berhenti menjadi sekedar pria lain di kotak emailnya. Anda menjadi pria yang memperluas dunianya. Catatan stoik yang abadi adalah tentang berbagi sepotong kebijaksanaan, bukan sebagai ceramah, bukan sebagai khotbah, tetapi sebagai percikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Warna apa yang Anda lukis hari ini? Perhatikan apa yang dia lakukan. Itu tidak menyanjung, itu tidak memohon, itu menantang dia untuk berpikir. Itu membingkai Anda sebagai pria yang menghargai disiplin, filosofi, dan kedalaman. Dan yang terpenting, itu meninggalkan dia dengan pertanyaan yang tidak bisa dia lupakan. Inilah psikologinya. Wanita menjalin ikatan terdalam dengan pria yang membuat mereka merasakan sesuatu yang melampaui kegembiraan permukaan. Ketika Anda membuatnya berpikir, ketika Anda memperkenalkan dia pada kebijaksanaan yang mengubah sudut pandang harinya, Anda menciptakan angkar emosional dan intelektual. Dia tidak hanya melihat Anda sebagai sosok yang menarik, dia melihat Anda sebagai sosok yang langka, tipe pria yang menajamkan pikirannya daripada mengalihkan perhatiannya. Bayangkan ini, Michael 53 tahun mengirim pesan pagi kepada seorang wanita muda. Seneca berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan.